Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kisah tentang seorang guru dan ulama yang sangat zuhud bernama Abu Zakaria. Ketika sedang sakaratul maut, beberapa orang sahabat dan muridnya menunggui beliau. Ketika Abu Zakaria tampak dalam kepayahan, seorang sahabatnya mengajarkan kalimat thayyibah. Wahai sahabatku, katakanlah la ilaha illallah. Tetapi di luar dugaan, Abu Zakaria memalingkan wajahnya. Sahabat di sisi lainnya juga berkata, katakanlah la ilaha illallah. Lagi-lagi Abu Zakaria memalingkan wajahnya. Bahkan ketika untuk ketiga kalinya mereka memintanya membaca kalimat thayyibah tersebut, Abu Zakaria berkata, "Aku tidak akan mengucapkan kalimat itu." Setelah itu, kemudian Abu Zakaria jatuh pingsan. Para sahabat dan murid-muridnya menangis sedih melihat keadaan seperti itu. Sungguh mereka tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Tetapi 1 jam kemudian Abu Zakaria kembali siuman dalam keadaan yang lebih segar. Abu Zakaria berkata kepada para sahabatnya, "Apakah tadi kalian mengucapkan sesuatu kepadaku?" tanya Abu Zakaria. "Benar," saut salah seorang sahabatnya. "3 kali kami meminta engkau membaca syahadat, tetapi 2 kali engkau berpaling, dan ketiga kalinya engkau berkata, aku tidak akan mengucapkannya. Karena itulah kami jadi bersedih." Kemudian Abu Zakaria berkata, "Sikap dan perkataanku itu bukanlah kutunjukkan kepada kalian." Kemudian Abu Zakaria menceritakan kalau iblis telah mendatanginya dengan membawa semangkuk air yang tampak sangat segar. Sementara ia merasa sangat haus, iblis berdiri di sisi kanannya sambil menggerakkan mangkuknya, sehingga kesegaran air itu makin menggoda, dan berkatalah dia, "Tidaklah engkau membutuhkan air, wahai Zakaria?" Ia tidak menjawab, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa haus dan tertariknya dengan kesegaran air itu. Maka iblis berkata lagi, "Katakanlah bahwa Isa adalah anak Allah." Abu Zakaria berpaling dari iblis, yang saat itu bersamaan dengan sahabatnya yang meminta ia mengucapkan kalimat thayyibah untuk pertama kalinya. Tetapi iblis masih menghampiri dari arah yang lain dan berdiri di dekat kakinya sambil mengatakan seperti sebelumnya. Maka Abu Zakaria berpaling lagi, yang bersamaan dengan sahabatnya yang memintanya membaca kalimat thayyibah untuk kedua kalinya. Belum putus asa juga, iblis menghampiri lebih dekat dengan bujuk rayunya yang memikat, mengiming-iminginya dengan minuman yang begitu segarnya, sambil berkata iblis, "Katakanlah bahwa Allah itu tidak ada." Maka dengan tegas Abu Zakaria berkata, "Aku tidak akan mengatakannya." Saat yang bersamaan, sahabat yang sedang meminta dia mengucapkan kalimat thayyibah itu untuk yang ketiga kalinya. Abu Zakaria mengakhiri penjelasannya. Seketika itu mangkok yang dibawa iblis jatuh dan pecah berantakan. Kemudian ia lari terbirit-birit, tetapi rasa haus itu begitu menggigit dan tidak tertahankan sehingga aku jatuh pingsan, kata Zakaria. Jadi sikap dan perkataanku itu bukan untuk kalian, wahai sahabatku, tapi untuk iblis. Dan sekarang kalian saksikan semua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu tubuh Abu Zakaria melemah dan ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sudah menjadi kehendak Allah sejak zaman azali bahwa iblis dan bala tentaranya, yaitu para setan, menjadi musuh manusia.
musuh dalam arti hakiki yang akan menyengsarakan manusia dalam kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat yang kekal abadi. Tetapi dalam kehidupan dunia yang semata ini, jika kita tidak waspada dan hati-hati, bisa jadi setan menjadi teman dan sahabat-sahabat kita yang sangat membantu, mendukung dan memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Baik setan dari kalangan jin ataupun manusia, baik dengan jalan yang nyata ataupun gaib. Tidak tanggung-tanggung upaya setan untuk menyesatkan ini dilakukan sehingga titik terakhir kehidupan manusia, yaitu ketika sakaratul maut. Ketika manusia sedang menghampiri sakaratul maut, salah satu kesulitan atau kesakitan yang dihadapi adalah rasa haus yang tidak tertahankan sehingga seolah membakar hati. Tidak hanya rasa haus secara fisik, tetapi bisa juga yang bersifat gaib. Mungkin orang-orang yang menjaga di sekitarnya telah memberinya minuman, tetapi rasa haus tidak semata-mata hilang. Dalam keadaan seperti inilah biasanya setan datang membawa minuman yang tampak sangat menggoda dan menyegarkan, khususnya terhadap kaum muslimin, terlebih kaum mukminin yang keimanannya sangat kuat. Sungguh, mereka para setan itu sangat tidak rela jika seseorang itu meninggal dengan memperoleh keridhaan Allah. Oleh sebab itu, kita harus sangat berhati-hati oleh tipu daya setan. Mendengar kisah tadi semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.